Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfa Wasila dengan NPM 10050022234. Di sini saya dari Fakultas Psikologi Unisba kelas G. Saya mendapatkan tema yang berjudul makanan. Adapun teman sekelompok saya yang pertama Tasya Verona, yang kedua ada Fauzi Chandra, dan yang ketiga ada Konita Mutmainah. Di sini saya mengusulkan judul karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Coklat Terhadap Rasa Bahagia pada Mahasiswi Baru Universitas Islam Bandung. Karya tulis ilmiah ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Ibu Ririn Sri Kuntorini. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang dari penelitian kasus ini bab pertama. Virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan orang yang terkena dari COVID-19 ini bisa mengalami gejala ringan, gejala berat, dan bahkan gejala yang memerlukan penanganan ekstra. Kita dapat tertular COVID-19 ini ketika kita menghirup udara yang mengandung virus dan berada di dekat orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan kita juga bisa tertular dengan kita menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, setelah menyentuh permukaan benda yang terkonfirmasi dari COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini lebih mudah menyebar di ruangan yang tertutup ataupun tempat yang ramai. Permasalahan di dalam pendidikan merupakan prioritas utama yang harus dipecahkan. Salah satunya menyangkut tentang masalah kualitas pendidikan. Pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak mewabahnya pandemi COVID-19. COVID-19 menjadi pandemi global yang penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Akibatnya, pemerintah harus bekerja sama untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Sekolah-sekolah ataupun universitas sudah menerapkan sistem PJJ. Mahasiswa dan mahasiswi belajar di rumah masing-masing. Begitu juga dengan para pengajar ataupun dosen. Pembelajaran dilakukan secara online, namun dengan segala keterbatasan. Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang kampung halamannya belum terjangkau oleh jaringan akses internet, akan mengalami kendala-kendala untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadikan alasan tidak mengikuti kegiatan kuliah. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi harus berusaha untuk mencari jaringan bagaimanapun caranya, dengan kondisi yang kondusif dan juga bersahabat, tidak berisik, dan juga memerlukan bantuan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk membantu kita dan memberi waktu kepada kita untuk melakukan proses pembelajaran daring ini. Selanjutnya, di dalam bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang coklat. Coklat merupakan salah satu makanan manis sebagai penunggu rasa bahagia dalam sisi psikologi. Itu karena beragam jenis coklat mempunyai peran penting dalam mengatur perasaan senang pada diri seseorang. Perasaan senang yang ditimbulkan karena serotonin yang meningkat di dalam otak kita dan biasanya disebut dengan hormon kebahagiaan. Saat mengonsumsi coklat, hormon kebahagiaan dipicu oleh coklat untuk dilepaskan kepada tubuh kita. Endorfin memiliki fungsi untuk menjadikan kita nyaman dan menghilangkan stres. Perasaan menyenangkan yang dihasilkan oleh hormon dopamin sebagai respon atau mengonsumsi coklat. Oksitonin berfungsi untuk membangkitkan kepercayaan dan membangun hubungan yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang saya buat untuk penelitian ini. Yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap perasaan mahasiswi. Yang kedua, bagaimana pengaruh coklat terhadap perasaan mahasiswi pada saat COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana coklat bisa mempengaruhi rasa bahagia dalam kajian psikologi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah bagaimana dampak COVID-19 terhadap perasaan mahasiswi. Yang kedua, bagaimana pengaruh coklat terhadap perasaan mahasiswi pada saat COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana coklat bisa mempengaruhi rasa bahagia dalam kajian psikologi. Selanjutnya, saya akan membacakan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu saya bagi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama adalah memberikan tambahan referensi pada ilmu psikologi pada umumnya. Yang kedua, memberikan tambahan bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya, khususnya pada pengaruh makanan manis terhadap rasa bahagia. Yang kedua, ada manfaat praktis, memberikan bukti mengenai deskripsi pengaruh makanan manis terhadap rasa bahagia, sehingga dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu psikologi.
Selanjutnya di bab 2 ini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap mahasiswi. Remaja adalah tahapan yang cukup rentan secara emosional. Remaja mengalami stres selama pandemi COVID-19. Prevalensi kondisi psikologi negatif seperti kecemasan, stres, gangguan panik, ataupun bipolar lebih banyak dialami oleh remaja perempuan dibandingkan remaja laki-laki. Pada usia remaja, individu mengalami transisi dari kehidupan anak-anak menuju kehidupan dewasa. Pada periode ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, baik secara biologis, psikologis, kognitif, maupun secara sosio-emosional. Oleh karena itu, banyak remaja yang melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Beberapa aspek kejiwaan yang berdampak pada COVID-19 pada mahasiswi. Yang pertama, secara psikologis mempengaruhi kejiwaan mahasiswi karena perubahan sistem pembelajaran yang tadinya manual menjadi sistem daring. Ketidaksiapan ini memaksakan mahasiswi mau tidak mau untuk mengikutinya. Hal ini mengharuskan mahasiswi untuk beradaptasi kembali untuk menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Yang kedua, minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah. Jika selama ini mahasiswi terbiasa melakukan kegiatan di luar rumah atau di kampus, tapi saat pandemi ini diharuskan untuk tinggal di rumah, sehingga hal itu menjadi terbatasi. Akhirnya mahasiswi kebingungan untuk kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Yang ketiga, susahnya kuliah daring. Kekurangan pada pembelajaran daring menggunakan sistem daring diantaranya dapat terkendala karena jaringan internet dan membutuhkan biaya untuk membeli paket internet ataupun wifi, mencari referensi dalam mengerjakan tugas, dan tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby di depan laptop. Dan yang keempat, bagi mahasiswa dan mahasiswa yang baru lulus akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang merosot. Dan yang terakhir, adanya pengaruh tentang kemampuan bersosialisasi terhadap mahasiswi, seperti lebih suka menyendiri dan susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang baru. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian yang udah saya dapatkan. Penelitian ini berjumlah dari 100 responden yang didapatkan di mana mahasiswi dan mahasiswa aktif Universitas Islam Bandung yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Islam Bandung, khususnya pada Fakultas Psikologi, dan juga terdapat hasil sebagai berikut. Kalian bisa lihat tabelnya. Berdasarkan tabel di atas diketahui 100 responden lebih banyak mengisi kuesioner berjenis kelamin perempuan sebanyak persentase 85% dibandingkan laki-laki dengan persentase 15%. Tabel yang kedua adalah dampak COVID-19 terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi sebanyak 55% mereka sangat setuju bahwa COVID-19 sangat berdampak dan membawa pengaruh besar kepada mereka. Dan juga sebanyak 41% mahasiswa dan mahasiswi setuju bahwa COVID-19 emang membawa pengaruh. Dan adapun 4% di antara mereka memilih netral karena tergantung dengan situasi, kondisi, dan dari setiap individu. 3.2, COVID-19 yang berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan tabel di atas, persentase 58% sangat setuju bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, dan juga sebanyak 37% setuju, dan juga ada pun yang mengisi netral sebanyak 5%. 3.3, dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental mahasiswi. Berdasarkan tabel di atas, COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan mental. Ada juga yang mengisi 42% yang setuju dan 46% yang sangat setuju bahwa emang sangat berdampak. Ada pun yang mengisi 12% karena mengisi netral. 3.4, dampak COVID-19 terhadap perubahan mood pada mahasiswi. Berdasarkan tabel di atas, ada pun yang mengisi sangat setuju sebanyak 42% dan juga yang mengisi setuju sebanyak 46% dan juga yang mengisi netral sebanyak 15% dan ada yang tidak setuju sebanyak 1%. Selanjutnya ada 3.2.4, kebahagiaan seseorang. Diagram 3.1 distribusi jawaban responden, pentingnya kebahagiaan pada seseorang. Berdasarkan persentase di atas, 64 responden mengisi sangat setuju, 32 responden mengisi setuju, 4 netral karena kebahagiaan itu sangat penting bagi diri seseorang. 3.2, pentingnya kebahagiaan. Berdasarkan tabel di atas, 65 responden mengisi setuju, 33 mengisi setuju, dan 2 mengisi setuju kalau kita harus mempunyai kebahagiaan di kehidupan kita. 3.3, makanan yang menjadi timbulnya rasa bahagia.
Jawaban responden sebanyak 43 sangat setuju, 48 setuju, dan 9 netral. Selanjutnya ada grafik 3.1 yaitu coklat. Coklat adalah sebutan dari hasil olahan makanan atau minuman yang berasal dari biji kakao, yang dimana makanan atau minuman dari olahan coklat ini sangat bervariasi dan ragam banget jenis-jenisnya di setiap negara. Nah, coklat tuh sering menjadi simbol ungkap rasa kasih sayang terhadap seseorang pada halayak umumnya. Coklat identik dengan rasanya yang sedikit pahit, tetapi juga kebanyakan olahannya yang manis. Dan berdasarkan grafik 3.1, ada 33 orang yang setuju bahwa makanan manis atau coklat bisa menjadi timbulnya rasa bahagia. Dan ada yang mengisi 59% setuju dan juga 8 netral. 3.2, makanan manis bisa meningkatkan rasa bahagia kepada seseorang. Berdasarkan grafik 3.2, ada yang mengisi 27% setuju dan juga 55% sangat setuju dan juga 18 netral. 3.3, coklat yang bisa menimbulkan rasa bahagia. Dan berdasarkan grafik di atas, ada yang mengisi dengan sangat setuju dengan persentase 24%, setuju dengan 53%, dan netral dengan persentase 12%. 3.4, pentingnya coklat atau makanan manis untuk meningkatkan rasa bahagia. Dan berdasarkan hasil dari grafik tersebut, ada 21% yang mengisi sangat setuju, 45% yang mengisi setuju, 25 yang mengisi netral, dan 8 orang yang mengisi tidak setuju. 3.5, coklat menjadi penghilang rasa bosan ketika pembelajaran daring. Dan berdasarkan grafik di atas, ada 21% yang mengisi sangat setuju, 45% yang mengisi setuju, 25 yang mengisi netral, dan 8 yang mengisi tidak setuju. Dan grafik terakhir ada 3.6, manfaat coklat bagi kesehatan. Dan berdasarkan hasilnya ada 13% yang mengisi sangat setuju, 32 yang mengisi setuju, 46 yang mengisi netral, dan 9 yang mengisi tidak setuju kalau coklat itu bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya di bab 3 ini ada analisis pengaruh coklat dengan variabel X dan terhadap rasa bahagia pada mahasiswi pada variabel Y. Berdasarkan hasil penelitian dengan variabel yang diberikan, dapat kita simpulkan mayoritas mahasiswi memberikan pertanyaan setuju, dan hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memicu rasa bahagia dengan mengonsumsi makanan manis, khususnya coklat dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat kita lihat dari jawaban yang kita berikan terhadap 15 pertanyaan yang dapat menggambarkan kepribadian dan karakteristik para mahasiswi. Pernyataan yang diberikan kepada responden merupakan penggambaran dari indikator timbulnya kebahagiaan pada diri. Dan secara umum dapat kita simpulkan rasa bahagia yang muncul karena mengonsumsi coklat atau makanan manis memiliki pengaruh yang sangat cukup besar terhadap mahasiswi Universitas Islam Bandung. Itu karena coklat yang kita konsumsi tidak hanya ingin memuaskan lidah saja, tapi juga memuaskan indera yang lainnya, seperti mata. Nah, jika semua indera sudah dituju dan juga dirasa terpuaskan, maka rasa bahagia dari makanan yang kita konsumsi, khususnya coklat, dapat memberikan efek perasaan senang yang berlipat. Namun, kebanyakan mahasiswi baru Universitas Islam Bandung dengan persentase sebanyak 45% dan berdasarkan persentase itu masih sangat minim yang mengetahui jika coklat itu bisa memberikan manfaat kepada tubuh kita dan psikologi saat kita mengonsumsinya. Selanjutnya ada kajian coklat dan rasa bahagia dalam Islam. Derajat kesehatan masyarakat dapat secara optimal meningkat dengan adanya penyelenggaraan makanan yang higienis dan juga halal. Ini memenuhi kriteria makanan yang baik dan perspektif Islam dalam kesehatan. Coklat meskipun memberikan kerileksan, dimakan secara berlebihan juga tidak baik. Itu karena bahan-bahan pemanis yang ada di dalamnya. Beda dengan Allah yang semakin kita mendekat, semakin ketenangan kita didapatkan dan tidak ada efek sampingnya. Dan yang terakhir ada bab 4, dan di dalam bab 4 ini ada kesimpulan setelah melakukan penyebaran kuesioner terhadap 100 responden, mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Islam Bandung, bisa disimpulkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Islam Bandung memang terkena dari dampak negatif COVID-19. Dan juga dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh besar dalam program pendidikan yang ada di Indonesia. Dan dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa siswa dan mahasiswa setuju kalau makanan manis khususnya coklat memang bisa menimbulkan rasa bahagia yang ketika kita mengonsumsinya. Namun masih sangat sedikit yang mengetahui jika ada manfaat ketika kita mengonsumsinya. Yang terakhir ada saran
Saran yang saya berikan setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Islam Bandung, maka saran yang dapat diberikan yaitu kita perlu menjaga pola makan dan kualitas makan yang kita konsumsi. Kita juga harus meningkatkan perasaan bahagia pada diri kita. Berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan, 60% responden merasa kurang bahagia saat pandemi. 88% dari mereka merasa terganggu akibat adanya COVID-19, dan karena COVID-19 ini banyak sekali menimbulkan gejala-gejala psikologi seperti stres, mudah merasa panik, bipolar, dan juga lain-lainnya di kalangan mahasiswi. Dan ini sangat berdampak negatif pada keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini. Sekian presentasi yang saya tampilkan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.